bagaimana kerja serta suka dukanya menjadi seorang Pak RT gitu ya. Beliau adalah Pak RT saya di sini di RT 11, RT 13. Kenapa saya undang di sini? Karena ada hal yang menarik, yakni beliau adalah mungkin salah satu yang saya yakin juga tidak banyak ya, Pak RT yang dalam pemilihan menang 6 periode, 6 kali periode, bahkan 6 periode itu memakan waktu sekitar 18 tahun ya, 15 tahun karena 3 kali 6 itu 15 tahun. Waktunya sudah lama sekali memakan asam garam dari Pak RT gitu, profesi Pak RT. Pak RT yang pertama ini nih, ini kan 6 periode ya. Itu tidak bosan Pak? Ya sebetulnya sih saya tidak bosan karena masa berakhir dan juga saya enggak. Sekarang ini kita tinggal tunggu saja karena masa jabatan saya mungkin sekitar tahun 2022 akan berakhir. Iya, 2022 ya. 2022. Oke, berarti setahun lagi. Oke, silakan. 2022 akan berakhir dan itu kalaupun terpilih lagi menjadi periode ke-7. Kalau memang warganya masih menyetujui dengan sosok saya sambil ngopi ya Pak RT. Oke, silakan. Oke. Kalau memang warga masih memilih saya, atau masih suka dengan saya, persetujuan yang harus kita datangin dan bermatra. Kita nanti kita ajukan dengan kartu Pak Lurah. Tapi sebenarnya kalau secara aturan itu kan ada ya. Ada. Pergub apa SK Gubernur di mana? Dari Pergub ya. Jadi maksimal kita ya kalau memang masih menggunakan Pergub yang lama, itu kan tidak ada batas waktu. Tidak ada batas, oke. Memang Pergub yang sekarang yang katakan 171. Iya. Itu di eranya Ahok. Justru jujur aja program ini kita masih menjalani programnya Ahok, Pergubnya ya, iya, Pergubnya Anies. Iya. Nanti setelah tahun 2022 baru itu program yang baru. Iya, baik. Tergantung itu memang kalau RT yang sudah 2 periode di Pergubnya Ahok itu sudah habis masa jabatan. Tidak bisa lagi. Seperti presiden ya. Dan setelah itu sudah ada aklamasi. Ya kan, tidak depesioner, tidak ada pemilihan. Itu pun kalau ada memenuhi beberapa tanda tangan dari warga gitu kalau ya. memang tuh pada saat itu kita mengundang warga, RT yang lama ini akan di depesioner. Iya, baik. Nah di situ kita mengundang warga. Warga itu ada beberapa puluh warga itu yang menyaksikan saya akan di depesioner. Tetap. Nah, tapi kalau kita tinggal suara. Baik, tergantung warganya juga nih. Kalau warganya kekeh tetap mau boleh gitu ya. Memang warga masih setuju dengan sosok saya yang lama. Ya monggo. Tapi itu kan nanti saya pikir juga. Pak RT, ini kan 18 tahun itu kan bukan waktu yang singkat. Kalau anak kan sampai 18 tahun artinya udah mulai masuk kuliah, SMA gitu ya. Panjang sekali perjalanan. Betul. Nah, periode awalnya seperti apa sih Pak RT ini bisa terjun ke sana, ke RT atau gimana nih? Seperti apa awalnya? Sebetulnya saya itu ya katakan regenerasi ya. Dari orang tua saya juga ya RT. Iya. Ya, turun ke anak ya, turun ke anak RT. Nah, kemudian saya yang mewarisi. Iya. Nah, pada tahun itu emang orang tua memberitahu atau gimana sih? Bukan, orang tua memberitahu. Artinya orang tua itu pernah menjabat jadi pengurus RT. Setelah beliau sudah tidak menjabat, diambil alih dengan anak kakak saya. Oke, yang abang ya? Iya, abang. Nah, di eranya abang saya itu sudah tidak ada lagi pemilihan RT. Iya. Nah, saya ketika itu juga saya setiap ada peremajaan atau pemilihan RT, saya selalu menghindar. Kenapa? Jadi karena ngelihat nih keluarga kayaknya pasti warga akan milih keluarga kita lagi nih gitu. Sebelum itu kita sebelum melakukan ke situ, namun pada dasarnya ketergantungan saya. Iya. Gitu kan? Kenapa sih, Anwar, kamu setiap kalau ada pemilihan nggak mau ngilang aja? Memang pada waktu itu saya masih jujur, saya masih bekerja di Asil Laut. Jadi kalau kita mau mengambil suatu jabatan atau kepengurusan RT, tentunya tidak sinkron dengan pekerjaan kita. Tetap tertinggal nantinya pelayanan itu. Nah, tapi saat itu memang belum ada niat ya? Belum ada niat sama sekali total. Pada tahun 2003 aja ya, saya keluar dari kerja dari Asil Laut itu tahun 2002.
lama nganggur juga, ya bukan nganggur ya kerja sebentar bukan, tiba-tiba di belakang ada pemilihan RT. Nah, pemilihan RT, saya kaget, pada waktu itu saya ditahan soal pada itu saya masih belum dikatakan saya masih ketua RT, masih namanya manggilnya. Anwar, ini saya pulang kerja, ada apa? Bilang ada pemilihan RT. Emang kenapa? Ya enggak, katanya ada situ mau nyalonin ya. Maaf, saya bilang, saya masih belum pendiu. Ya saya masih nihil, pendidikan saya masih nihil, pendidikan saya belum mampu untuk memimpin ya sekitar warga 50 sampai ratusan. Jujur aja saya nggak mau bilang gitu. Itu awalnya saya tetap menolak. 2003 ya? Ya 2003. 2004. 2000 apa langsung 2004 ada pemilihan. Saya ditarik sama kawan-kawan. Mau tidak mau, suka tidak suka, kamu harus jadi pengurus RT. Tetap saya nolak. Saya tidak mau. Apalagi sekarang saya udah berpulang kerja capek, belum mandi, belum makan. Kamu narik saya, gitu. Enggak. Saya kembali tanya. Saya balik tanya, emang siapa aja calonnya di belakang? Kandidatnya siapa aja? Siapa aja kandidatnya? Ada. Sebab katanya RT yang lama itu mengundurkan diri. Yang paling membekas di Pak RT selama perjalanan karirnya itu apa? Ya sebenarnya banyak ya. 18 tahun. Suka dukanya di perjalanan saya, pokoknya boleh dikatakan saya tuh udah merasakan asam garamnya. Bukan warga yang begini, warga yang begini saya tahu. Karakternya orang begini saya tahu. Gitu ya kan. Nah, berurusan dengan kelahiran Pak RT, orang meninggal Pak RT, kriminal pasti Pak RT ditanya dulu, polisi yang nanya Pak RT-nya mana dulu. Nah itu seperti apa Pak RT? Nah saya tetap kalau memang itu warga saya yang harus dibantu, tetap saya bantu. Sekali walaupun kita datang ke salah satu kantor polisi. Pernah Pak RT? Siapa tuh saya tidak suka, saya tidak pernah menolak. Berarti sering terlibat ya, sering menjadi saksi dan disampingkan menjadi saksi, kira mendampingi warga. Dan juga mengetahui warga saya atau bukan, baik itu warga saya maupun warga orang lain, tetap saya kalau mereka masih minta tolong sama saya, ayo aja. Dan begitu juga ya saya tidak untuk melayani ya warga saya pribadi, tapi ketika saya ada di kantor kelurahan, melihat tetangga kiri kanan, kawan-kawan yang dari luar dari ya wilayah RW 13, ketika ketemu saya, terus saya bantu. Tapi orang itu tidak mengerti, ya orang itu terombang-ambing, punya warga beda dengan RT-nya. Gitu. Baik, Pak RT, saya potong di sini, tapi saya ingin tahu sebenarnya sebagai seorang Pak RT, apa sih yang Pak RT ingin beritahu ke warga, hal-hal yang mungkin Pak RT sendiri bosan loh kasih taunya, misalnya untuk pengurusan apa begitu, ada nggak sih Pak RT yang sampai bosan sendiri ngasih taunya ke warga tetap aja kagak ngerti? Saya tidak pernah mengatakan itu saya bosan. Itu udah salah satu istilahnya, udah bagian dari bukan pekerjaan ya, udah bagian sebagai pelayanan saya. Pelayanan saya boleh dikatakan 24 jam, ya 24 jam. Bohong aja, manusia nggak bisa tidur, pasti tidur. Ini kan ucapan saya. Betul. Tapi kan saya menyikapi itu yang supaya warga itu lebih yakin. Gitu. Kadang-kadang warga itu tidak mau tahu kadang-kadang. Nah, itu tergantung RT-nya. Kalau tidak dengan warga. Ketika ada warganya menikah benar, yang menikah benar, tapi secara legalitasnya atau dokumennya itu kan masih jauh, masih berbeda. Benar, harus dia ke negara kan, harus klop dengan satu keluarga. Gitu kan. Makanya di sini antara Dukcapil itu Dukcapil menerbitkan Dukcapil itu dengan kaitan Kemendagri, Menteri Dalam Negeri. Kalau sekolahan itu Mendikbud. Nah, kalau pernikahan itu adanya Menteri Agama. Birokrasinya berbeda. Nah, gitu. Jadi ketiga-tiganya itu harus klop. Kita nggak punya surat nikah atau kehilangan surat nikah, lapornya ke polisi. Tetap adanya di kantor urusan agama. Agama juga. Nah, kita kehilangan KTP, tetap lapornya ke polisi. Adanya di Dukcapil atau di kelurahan terdekat. Kita kehilangan ijazah, lapornya ke polisi, ke Mendikbud. Tanya,
pada waktu itu kepala sekolahnya siapa? Masih ada, tapi tetap ada catatannya, registernya ada. Iya, betul. Dan semuanya itu berawal dari pengurusan RT RW kan? Nah, kita tanya lagi sama warga, tolong ya, dengan KTP itu, namanya KTP itu dokumen yang sudah melekat di badan. Identitas pribadi. Identitas pribadi, ya, betul, itu pribadi dari mulai KTP, KK, akte kelahiran, ijazah, buku nikah, dan lain-lain sebagainya. Semuanya bermula dari kalau ribut, berantem, cekcok urusan rumah tangga, jangan sekali-kali menyobek-nyobek atau dibakar. Emang ada Pak RT? Banyak. Banyak ya? Banyak. Oke. Setelah dia keinginan, ada kebutuhan, saya tanya, mana ininya, buku nikahnya? Bakar RT, jadi sobek-sobek, kebutuhan. Itu. Jadi kendala untuk mereka. Baik. Itu juga menjadi salah satu hal yang biasa. Makanya saya sarankan untuk warga sekitar, baik yang berdomisili maupun yang aktif maupun yang tidak aktif, saya sarankan seperti itu. Dan juga sebagai warga pendatang, tamu, itu wajib lapor 1 kali 24 jam. Baik. Sampai 24 jam ya? Ya, khawatirnya terjadi yang hal-hal yang tidak diinginkan. Lebih lagi takutnya yang bersangkutan ini buronan, narkoba, berurusan dengan bank, berurusan dengan leasing. Kok ada salah satu orang yang tinggal di wilayah di sini kok tidak melapor? Artinya saya sih suka tidak suka silahkan. Tapi ketika saya ditanya sama polisi, saya nggak pernah. Harusnya tidak ada laporan. Artinya Pak RT juga harus bercatatan khusus untuk itu kan. Nah, sebenarnya cita-cita seorang M. Anwar itu apa sih dari kecil? Saya sebetulnya banyak cita-cita saya. Cuman pada waktu itu orang tua saya juga tidak mampu dan untuk membiayai. Saya sebetulnya pengen pendidikan tinggi. Siapa sih yang tidak? Cita-citanya apa ini? Cita-citanya juga seperti ya sekolah masuk pekerjaan lah gitu, karena menakib, karena tentunya itu kan, gitu. Ya kayak sepertinya itu karena memang latar belakang orang tua saya ini memang ya bagaimana seorang nelayan juga. Pada saat itu ya Pak. Pada saat itu saya tamat SD, langsung saya mencari uang, terjun menjadi seorang nelayan. Jujur saya itu paling kali nelayan tahun 75 saya udah jadi seorang nelayan. Baik itu nelayan jaring mau ngebagang itu saya udah lakukan semua. Tidak pernah terpikirkan untuk menjadi seorang Pak RT. Saya tidak pernah. Saya tidak mimpi menjadi pengurus RT, betul, tidak mimpi. Tapi suratannya begitu ya? Ya mungkin sudah perjalanan saya, gitu ya. Mungkin kamu setelah kamu lengser PHK atau katakan mengundurkan diri dari Asilau ke jadi Pak RT, mengabdi ke masyarakat. Iya. Nah, kalau tidak keberatan, seperti apa nih perjalanannya selama 6 periode di tahun beberapa Pak RT? Kalau saat ini sudah salah ada namanya insentif ya dari pemerintah daerah. Nah, kalau tidak keberatan boleh disebutkan berapa dapat? Maaf. Jujur aja di tahun 2004 itu tidak ada insentif ya. 0 rupiah. Oke, baik. Nah, itu selama 3 tahun. 3 tahun. Satu periode itu kan 3 tahun ya. Dari Pak RT magang aja di situ ya. Namun itu ada bantuan dari bansos ya. Salah satunya itu raskin untuk warga yang miskin, raskin, rasakan orang-orang yang miskin, agak situ. Tapi RT tidak dapat intensif atau istilahnya operasionalnya, gitu. Saya ingat tuh kita berjalan di tahun 2004, 2007 ada pemilihan. Saya ketika itu saya mencalonkan lagi. Alhamdulillah saya terpilih, bukan menang ya, saya terpilih karena memang saya dipilih, gitu. Ya alhamdulillah. Nah di situ juga tetap bantuan itu berjalan terus, berjalan. Nah mulai dari tahun 2007 itu ada intensif. Itu pun nggak full, cuman 300.000 rupiah. Tahun? 1 bulan ya. Tahun 2007. 1 bulan 300. Kalau tidak salah. Iya. Tapi kalau tidak salah kan dapatnya itu bukan per bulan Pak ya? Per bulan turunnya. Per bulan 300. Oke, baik. Per bulan 300 itu bukan ya. Itu 300 tuh ya untuk KTK aja. Untuk KTK, untuk cukup jadinya ya. Ya memang benar betul. Betul. Kemudian kalau sekarang saat ini berapa? Nah di tahun 2000 sekitar 2012 sampai sekarang ini alhamdulillah ada perubahan dari ya istilahnya dari Pergub, dari Pemprov ya, penghasilan dana dari APBD, gitu kan. Jadi semua yang di DKI itu
serentak baik RT-nya maupun RW-nya. Kalau RT mungkin ada RW ternyata ada tingkatnya berbeda. Iya. Kalau levelnya juga tinggi. Betul. Kalau RT sekian. Jujur kalau RT intensifnya atau operasionalnya itu 2 juta. 2 juta kalau sekarang insentifnya 2 juta rupiah. Dan itu udah berjalan berapa lama kan? Berjalan dari 2013 ya. 2013 berarti Pak RT lebih kurang 2 periode ya, 3 periode apa ya? Ya kurang lebihnya seperti itulah. Mungkin saya tidak ada tidak ada catatan. Iya. Jadi itu ya ini aja lah asik otak aja gitu. Baik. Nah Pak RT, saya pribadi sebenarnya kalau melihat, mungkin kita juga semuanya tahu ketika melihat seorang Pak RT itu yang sibuk sebenarnya bukan Pak RT-nya doang loh. Satu keluarga, istri bahkan juga akhirnya di RT yang banyak sekali tuntunannya untuk aktif gitu. Ini pernah ada komplain nggak sih dari keluarga, dari istri misalnya, sampai kapan sih jadi Pak RT gitu, tidak pengen yang lain lagi itu? Sebetulnya tidak ada ya, tidak pernah ya satu keluarga baik istri maupun anak untuk menyebut. Nggak ada ya? Ya penutup perjalanan dari saya. Alhamdulillah berarti Pak ya, berarti semuanya mendukung ya? Mendukung ya tidak mendukung. Oh, mendukung dan tidak mendukung tapi santai aja. Santai aja. Baik. Ya makanya anak maupun istri itu suka dukanya saya maupun dicaci maki sama warga maupun tidak itu mereka tahu. Udah paham gitu ya. Jadi hal-hal yang kritis di wilayah di kemasyarakatan saya udah nggak kaget. Gitu. Mereka masih cuman ya spontanitas lah. Iya. Setelah 2-3 hari itu mereka udah tahan. Saya terima kasih dibantu banyak sama istri. Karena saya melihat sekali, waduh luar biasa, apalagi di saat-saat sekarang ya, maksudnya bantuan kan memang selalu datang ya, selalu ada gitu. Tapi di pandemi ini kan sedikit banyak masyarakat menuntut. Nah seperti apa Pak RT menjalani itu, memberikan bantuannya agar masyarakatnya, saya rasa juga tidak mungkin memuaskan seluruh orang gitu kan, seluruh warga. Nah Pak RT, perjalanan kisahnya di situ seperti apa? Kalau ini kan bantuan ini kan baik ada 2 opsi ya. Satu dari Kemensos, dari Kementerian Sosial, satu dari Bansos di Pemprov ya. Dari pemerintah pusat dan APBD dan APBN kan gitu kan. Nah terkait dengan bantuan itu biasa, hal yang biasa. Ya kan warga kan taunya dapat. Kita kan bukan pegang data. Betul. Kan? Beda dong data yang saya tulis sama data valid yang dari Densos maupun Kemensos kan data udah valid banget, itu udah terupdate. Ya pun walaupun ada yang terdata maupun tidak, ya itu hal yang wajar. Nah kalau memang tidak hari ini ada bantuan tiba-tiba nama si A nggak ada, ya kita ambil fotokopi KTP-nya kita usulkan. Jangan mencak-mencak kayak Garuda Pancasila tiba-tiba aja gitu kan. Saya ini warga negara Indonesia, harus dapat gini-gini. Saya juga warga Indonesia. Ya, saya mendata ini bukan mendata pendistribusian daging atau beras ini Jakarta Mitra. Kalau itu saya otak-atik datanya. Kalau ini kan dari Kemensos, dari pusat. Kan? Kalau kurang puas, nggak ada datanya, datang ke Dinsos atau ke Kemensos. Jangan di RW, jangan di kelurahan, kecamatan maupun wali kota, langsung Dinsos di Jakarta Utara. Pak, saya ini beberapa kali tidak ada bantuan tapi tidak pernah dapat. Nah, ini pas saya mau mengajuin itu yang namanya manusiawi. Baik. Jangan mencari istilahnya yang ini itu. Datangnya dari mana gitu. Tiba-tiba muncul gitu kan. Tapi saya tidak kaget. Udah biasa ya. Biasa. Baik. Pak RT, ini kan katanya 2022 kan batas terakhir nih untuk Pak RT. Kalaupun kemudian nanti ada pengajuan dari warga untuk memilih Pak RT kembali, itu kan tergantung warga gitu Pak RT ya. Kalau untuk Pak RT sendiri, apa sih membuat Pak RT bertahan? Kalaupun nantinya Pak RT dipilih lagi, apa yang membuat Pak RT merasa ya udah, gue masih mau kok, gue masih betah kok melayani warga? Sebetulnya begitu, saya itu sebetulnya di tahun 2022 itu dikatakan bosan ya. Kita udah 12 tahun. Kalau nanti Pak masuk lagi 21 tahun. Dan juga istirahat lah, karena ya tadi dikatakan lelah juga, capek sepanjang kita 18 tahun, 6 periode itu kita pengen tahu lah ya pemimpin yang baru gitu. Pengen dilayani sekarang, ingin dilayani lagi. Tahu mereka kalau ada yang ingin mencalonkan ya
ketua RT di wilayah 11 RW 13 mau nggak silakan saya istirahat kan gitu. Tapi kembali lagi kalau memang warganya sekitar masih suka sama saya juga pertimbangkan. Betul ya. Kembali lagi kepada karena itu amanah juga kan Pak. Iya, kembali lagi kepada keluarga. Iya. Makanya saya tentunya musyawarah dong, kompromi sama keluarga. Gimana nih warga masih setuju sama saya? Nah, saya juga tidak memberatkan siapa-siapa, tidak memberatkan warga, tapi memberatkan keluarga. Iya. Kata kalau warga udah sih Pak, istirahat aja dulu. Iya. Apa kita nentang. Iya. Gitu. Pak RT terakhir nih, ini sebenarnya berhubungan dengan yang paling banyak juga menjadi tumpuan yang sering menjadi juga disalahkan begitu banyak orang gitu. Misalnya ketika terjadi pemilihan di tingkat elit, apakah presiden, apakah wakil rakyat DPR RI misalnya atau DPRD gitu. Ini kan Pak RT kadang-kadang agak riskan di posisinya nih. Kadang-kadang menjadi disalahgunakan oleh orang atau dimanfaatkan oleh orang gitu. Nah Pak RT melewati itu semua gimana tuh Pak RT? Karena panjang itu kan Pak RT, perjalanan Pak RT melewati itu semua, apa itu Pak RT kesan ya? Baik di pilkada maupun di pilpres. Iya, betul. Kembali lagi kita kan menjadi ketua PPS pada itu. Iya. PPS atau ketua PPK gitu. Dan juga nanti kita kan mendapat surat edaran atau surat undangan. Iya. Kita ya semuanya politik sih, mungkin ya semua juga berpolitik. Iya. Ketika di pilkada maupun di pilpres. Iya, kan, betul. itu kan rahasia. Iya. Gitu. Jadi Pak yang pembelian itu nggak mungkin dong warga ini, ayo kamu pilih ini, pilih ini. Enggak dong, nggak seperti itu. Iya. Dia monggo aja silakan. Iya. Kalau saya udah mengajak, kalau dia mau ke kiri atau mau ke kanan juga itu kan harus sama masing-masing gitu iya. ya. Tapi variasi lah seperti itu mah. Dari tahun 2007, 2004 sampai 2007 juga saya itu perjalanan seperti itu kalau di pemilihan. Santai aja Pak RT, udah pengalaman untuk melewati hal seperti itu. Memberi pengertian sama KPPS gitu kan. Kamu nih harus melayani gini. Di sana ada pemilihan kamu tidak boleh bicara gini. Ini rahasia umum kan gitu. Kita memilih pemahaman sama warga ya. Kembali lagi mengurus sesuatu itu keperluannya apa? Kan gitu. Kenapa mengurus warga? Kita membuat pengantar. Mengeluarkan pengantar dari tangan RW selesai. Nah kalau mereka masih membutuhkan ya tenaga saya, apa boleh tidak? Saya katakan tolong kalau mengurus apa itu jangan nyuruh RT, ya kan? Belajarlah kita jalan sendiri, jangan nyuruh orang. Ya. Kalau salah pun sedikit juga nggak bisa nyalakan RT karena kita yang jalan. Betul. Dan kantor kelurahan Kalibaru itu 3 lantai, bukan untuk siapa-siapa, untuk masyarakat Kalibaru, untuk warga. Kalau selamanya dipercayakan sama RT, kamu nggak tahu, nggak kenal. Baik. Bahkan di Surabaya nyuruh orang dulu. Kalau saya udah diberi kuasa atau dikuasakan, ya saya terima. Tapi saya tidak tidak menganjurkan. Dia tidak menganjurkan. Iya, lebih baik jalan sendiri. Jadi mengetahui seperti itu pengurusannya. Apa keperluannya itu mengurus perkawinan kah, pemakaman kah, apa misalnya masalah KJP, kan banyak. Baik. Gitu. Karena terima kasih banyak. Oh terakhir satu lagi, ini mungkin untuk yang mengenal seorang Pak RT M. Anwar. Ada juga yang mengenal sebagai Kimau. Oh, Kimau. Ini Kimau, gimana kisahnya nih Pak RT? Boleh sedikit memberikan informasi ke kita nih? Saya juga tentunya Kimau ini sebelum saya masuk ke Polres RT RW juga saya dari Kimau. Iya. Itu saya itu kalau bahasa kerennya itu saya itu di BA ya. Oh di BA. Ketika saya di BA nama saya itu nama ya embel-embel lah. Iya. Itu adanya di gunung daerah Serang. Banten ya. Serang Banten itu di atas gunung saya. Gunung saya. Iya. Nah saya diberi nama ya mau, ya bukan Kimau, kalau Ki kan tua, ya kan mau, ada salah satu kawan juga, udah Kimau aja, Kimau, ya sampai saya di hampir 40% atau 50% di daerah Kalibaru ini saya tahu Kimau. Baik. Baik. Apakah ada hubungannya dengan 6 kali periode nggak kita tahu juga kan? Enggak juga. Karena kita bicara masalah Banten ini Pak RT ya. Tapi nggak apa-apa. Selamat Pak RT, semoga tetap semangat. Semoga juga tetap sehat dan keluarga juga ya Pak RT ya. Terima kasih banyak. Saya mewakili untuk diri saya pribadi banyak sekali merepotkan Pak RT.
Tapi kenapa Pak RT menjadi tamu saya di sini? Karena saya penasaran sekali seperti apa sebenarnya sosok dan suka dukanya menjadi RT, apalagi 6 periode. Apa yang membuat dia betah gitu? Ternyata kita ketahui ada satu kepuasan tersendiri ketika bisa melayani masyarakat dengan baik. Kan? Terima kasih.